Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti, NIM 40421006 dari Universitas Peradaban Bumiayu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar ilmu pendidikan. 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan berbimbing, belajar, atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman formal dan non-formal yang diinformasikan di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung untuk seumur hidup, yang bertujuan adalah optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu dan agar kemudian hari dapat memainkan peran hidup secara tepat. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan mempadu manusia terhindar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah metaforis perilaku menuju kedewasaan sejati. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara non-diskriminatif, dinamis, dan intensif menuju kedewasaan individu, yang dimana prosesnya dilakukan secara kontinu dengan sifat yang adaptif dan near limit atau tiada akhir. Masih ratusan lagi di definisi yang makna pendidikan termasuk metaformanya seperti tertuang dalam kontak yang di bawah ini. Yang kesatu adalah P, proses. Yang kedua adalah E, elevasi. Yang ketiga N, yaitu ada non-diskriminasi. Yang keempat ada D, dinamis. Yang kelima ada insentif. Yang keenam adalah dewasa. Yang ketujuh ada individu. Dan yang kedelapan ada kontinu. Yang kesembilan adaptabilitas. Dan yang terakhir adalah N, near limit. Pendidikan menurut para ahli. Yang kesatu adalah menurut Jones Dewey, yang dimana pendidikan adalah suatu proses perubahan pengalaman. Yang kedua adalah MC Donald yang mendefinisikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia. Human behavior. Perilaku yang dimaksud adalah berupa setiap tanggapan ataupun perbuatan seseorang. Yang ketiga ada Northam 1981 mendefinisikan pendidikan sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dan jalan pembina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani, fikir, karsa, rasa, cipta, dan perilaku. Yang keempat adalah menurut M.J. Langenfeld. Pendidikan adalah setiap pergaulan atau berhubungan mendidik yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak. Yang kelima adalah menurut Baer. Mendefinisikan yang tepat tentang pendidikan adalah proses menjadi orang yang berpendidikan. Menjadi orang yang berpendidikan berarti manusia mengalami proses pencerdasan dan pengembangan potensi secara kontinu dan optimum. Karakteristik yang kesatu adalah masa pendidikan berlangsung seumur hidup, yang kegiatan-kegiatannya tidak berlangsung sembarang tetapi pada saat-saat tertentu. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan juga berlangsung dapat sebagian dari lingkungan hidup. Pendidikan yang tidak berlangsung dalam lingkungan hidup yang tergelar dan pendirinya lingkungan juga dari lingkungan alam sekitar yang alami, tidak merupakan lingkungan pendidikan yang hanya berlangsung dalam lingkungan hidup kultural. Bentuk kegiatan pendidikan dapat berbentuk pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Kegiatan pendidikan dapat berbentuk bimbingan, pelajaran, ataupun pelatihan. Pendidikan selalu merupakan usaha dasar mencakup di dalamnya usaha pengelola pendidikan yang baik dalam pengelolaan pendidikan nasional ataupun satuan pendidikan peserta usaha melakukan kegiatan pendidikan juga berorientasi kepada komunikasi pendidik, peserta didik, kegiatan pendidikan berbentuk kegiatan belajar mengajar.
Tujuan pendidikan merupakan panduan tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat pengembangan kemampuan pribadi secara optimal dan tujuan-tujuan sosial yang bersifat manusia seutuhnya yang dapat memainkan perannya sebagai warga dan berbagai lingkungan, persatuan, hidup, dan kelompok sosial. Tujuan pendidikan mencakup tujuan-tujuan setiap jenis kegiatan pendidikan, membimbing, mengajar, dan melatih. Tujuan-tujuan satuan pendidikan sekolah dan di luar sekolah, dan tujuan-tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah sebagaimana dari tujuan hidup yang bersifat menunjang terhadap pencapaian tujuan hidup sendiri. Fungsi pendidikan membawa misi mulia sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan, baik alami maupun buatan. Di Indonesia, pendidikan nasional dikonsepsikan sebagai berfungsi pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bahasa, bangsa, dan martabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga secara nyata tertuang dari UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dari produk hukum. Di dalam literatur akademik, kajian mengalami fungsi pendidikan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan mendalam. Jing Digdu Krishnamurti 1995 sampai 1966 misalnya membuat sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan upaya melelahkan fungsi pendidikan. Korelasi pendidikan adalah yang demikianlah telah menjadi profesi kita jauh terbelakang dari hal prestasi dan kancah nasional yang di internasional. Metode pendidikan kata benda telah membangun banyak peserta didik sehingga kemampuan mereka tidak berkembang. Budaya diam telah membuat kualitas pendidik kita terbelakang dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Oleh karena itu, kita harus membuat gebrakan baru guna memperbahas provinsi kita dari model pendidikan kata benda menuju pendidikan kata kerja, dari budaya diam menuju menghasil pendidikan dan alogis. Pendidikan formal. Beberapa contoh pendidikan informal yang sering kita jumpai di Indonesia diantaranya pendidikan yang sering kita jumpai lewat sekolah, rumah, homeschooling, ataupun pusat-pusat kegiatan-kegiatan belajar mengajar lainnya. Sistem pendidikan informasi cenderung tidak memaksakan siswanya untuk mengenakan seragam selayaknya pada pendidikan formal. Apabila seorang anak menyelesaikan pendidikan dasarnya dengan anak homeschooling, maka ketika ingin melanjutkan ke jenjang formal, anak tersebut dapat mendaftar ke pendidikan formal dengan terlebih dahulu mengikuti ujian pengertaan paket A untuk jenjang ke SD, paket B untuk ke jenjang menengah pertama, dan paket C untuk ke jenjang menengah ke atas. Pendidikan nonformal. Sistem pendidikan nonformal yang ada di Indonesia difungsikan sebagai sistem pendidikan yang dapat ditempuh oleh masyarakat apabila memerlukan layanan pengelengkapan pendidikan formal. Pendidikan nonformal dapat dilakukan di luar sekolah dengan tujuan sebagai penunjang pendidikan formal. Beberapa contoh penyediaan nonformal yang dapat di Indonesia diantaranya itu adalah taman kanak-kanak atau TK, kelompok bermain atau KB, lembaga khusus, sanggar, kelompok belajar lainnya. Dibedakan antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal, yakni jalur pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang di luar jalur pendidikan formal, namun juga dapat melaksanakan secara terstruktur yang berjenjang. Pendidikan non-formal lebih dikenankan pada pendidikan untuk kesetaraan pendidikan pada usia dini.
Demikian yang hanya saya dapat sampaikan tentang ilmu pengantar pendidikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.